Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Balighani Walau Ayah, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Selamat menonton, tonton sampai habis ya. Semoga dapat ilmu dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim At-Taqwa beserta perangkat-perangkatnya. Yang saya hormati ibu-ibu ibadallah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita pada siang menjelang sore hari ini, karena kita sudah selesai untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang paling utama di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah kurban dan juga ibadah haji. Untuk selanjutnya kita kaji tentang akikah. Apa itu akikah di dalam syariat agama Islam? Akikah ini di dalam kitab fikih karya Haji Sulaiman Rasyid ini dijelaskan, ini akikah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuh dari hari lahirnya anak laki-laki atau perempuan. Akikah itu menyembelihnya itu satu waktunya di hari ketujuh. Kalau tidak bisa di hari ketujuh, hari ke-14. Kalau tidak bisa hari ke-14, hari ke-21. Kalau tidak bisa juga, ya kapanpun, ya. Sampai lepas balik, maka hilang hukum sunnahnya, hilang hukum wajibnya. Dari beberapa pendapat ulama, ada yang wajib, ada sunnah. Terserah kalau dihukumnya sunnah tadi itu lepas dari usia balik, maka akikah tadi itu mau dilaksanakan setelah itu, maka tidak hukumnya sunnah. Hukum sunnahnya hilang. Jadi maksimal tadi itu adalah balik. Nah kemudian hukum akikah ini ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Sunnah itu bagi orang yang wajib menanggung nafkah si anak. Jadi yang mengakikahkan ini hukumnya itu dijatuhkan kepada orang yang menanggung nafkah si anak tadi, yaitu orang tuanya. Maka si anak tadi tidak terjatuhi hukuman untuk sunnah atau wajib mengakikahkan diri sendiri. Jadi akikah tadi itu hukumnya jatuh kepada orang tua tadi, atau orang yang menanggung nafkah si anak. Nah untuk laki-laki hendaklah disembelih 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan seekor kambing saja. Dan hendaklah disembelih pada hari ke-7 dan hari lahirnya anak, dari lahirnya anak. Tetapi kalau tidak dapat, boleh juga beberapa hari setelah hari itu, asal anak tadi belum baligh. Kalau sudah baligh berarti hukum tadi itu sudah tidak berlaku lagi, hukum sunnahnya. Tapi artinya boleh kita mengakikahkan kalau sudah lewat baligh. Cuman hukum sunnahnya tadi itulah sudah habis. Jadi kalau kita mengakikahkan anak pas dia nikah, berarti pahala sunnahnya tadi itulah tidak dapat lagi itu.
Tapi keutamaan atau tujuan daripada akikah tadi dapat, ya. Nah, ini dijelaskan tentang akikah ini di dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, anak yang baru lahir menjadi tangguhan atau menjadi tergadai sampai disembelikan baginya akikah pada hari ke-7 dari hari lahirnya, dan di hari itu juga hendaklah dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Jadi kalau kita anak lahir tadi itu ada 3 sunnah yang kita laksanakan. Satu mengakikahkannya, yaitu memotong hewan sebagaimana hewan kurban. Jadi sebagaimana hewan kurban, seperti itu jugalah hewan akikah tadi. Hewan kurban tadi itu boleh onta, sapi, lembu, kerbau, kambing, domba. Itu boleh tuh kita mengakikahkan pakai hewan-hewan itu. Kalau satu kambing untuk 1 orang. Kalau satu sapi maksimal 7 orang. Satu onta maksimal 7 orang. Ada yang berpendapat sampai 10 orang. Nah, ini adalah tentang hewan yang disembeli untuk diakikahkan, itu sama dengan hewan kurban. Kemudian apa yang dimaksud dengan tergadaikan tadi? Bahwa kita tadi itu tujuan untuk mengakikahkan tadi supaya anak tadi tidak tergadaikan dari diri kita. Artinya apa? Anak tadi bisa memberikan syafaat kepada kita, tak tergadaikan. Sebagaimana para ulama, hadis menyatakan bahwa yang menjadi tergadaikan itu sama dengan ibaratnya kita punya barang digadaikan. Kita punya tanah digadaikan. Kita punya rumah digadaikan. Maka rumah sama tanah yang tergadai tadi itu terbatas untuk kita bisa manfaatkannya. Maka tidaklah bebas yang namanya anak yang belum diakikahkan tadi, maka dia masih tergadaikan, ya, di hadapan Allah untuk kita. Nah, ini masalah akikah. Kemudian yang terakhir, yang namanya akikah itu, kalau laki-laki itu adalah menyembelihnya 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Tetapi menurut para ulama, kalau hanya menyembelih seekor saja untuk anak laki-laki, hal itu sudah memadai, sudah sah. Ya, itu bagi kita yang tadi tidak mampu. Maka kalau kita tadi anak laki-laki tadi itu, yang paling afdal kita nyembelihnya 2 ekor domba tu. Tapi kalau awak tak mampu, 1 ekor bayi itu sudah sah tu, tidak harus terutang. Sebab masih ada pemikiran di tengah-tengah kita ni, aku lagi nak mengakikahkan anak laki-laki. Sekarang baru ada duit untuk 1 kambing, kekahlah anak. Tapi aku berarti masih ada utang sikok lagi nih, kalau besok ada duit aku kekahlah. Tak ada. Menurut para ulama kita tu, maka untuk laki-laki 1 kambing tadi itu, bagi yang tidak mampu tadi itu sudah memadai, sudah sah, tidak menjadi utang, ya. Tapi kalau yang mampu, lebih afdalnya laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kemudian untuk yang masalah akikah ini, bagaimana cara mendistribusikannya? Akikah beda dengan kurban. Kalau akikah ini cara mendistribusikannya, cara menyalurkannya, disunnahkan dengan dimasak dulu baru dikasih. Jadi kalau kita mengakikahkan itu lebih afdalnya masak dulu. Jadi yang sudah jadi masak tadi kita kasih ke orang yang berhak tadi, dia tinggal makan baik. Itu akikah. Tapi kalau kurban beda, kurban yang lebih afdalnya mentah. Kurban mentah, disunahkan mentah. Tapi ini tidaklah serta-merta pada saat kita tadi tu mau membagikan kambing atau daging kambing untuk akikah tadi itu dengan yang mentah, itu tidak boleh. Boleh baik, tapi dengan situasi.
Jadi ada hukum situasi. Afdolnya dengan masak, itu hukum dasar. Tapi bisa juga afdolnya dengan mentah. Contoh, kita tadi ini mau ngasih daging kekah. Sunnahnya tadi dimasak. Cuman aku ini tidak bisa masak. Kalau aku masak kaget, entah yang tidak dimakan sama orang tuh. Ya, aku masak asam, asin, manis segala macamnya tidak tentu arah. Sudahnya tadi itu daging tadi itu mubazir. Nah kita nak ngupah orang duit tidak ada. Nak catering sama orang duit tidak ada. Nak minta tolong sama orang tidak ada. Awak sudah mengkekakan. Jadi kayak mana nih? Cuma jalan satu-satunya kalau nak masak cuman aku dewek lah. Cuman aku tidak bisa masak. Maka ini lebih abdulnya serahkan belah mentah-mentah tadi. Kalau memang tidak ada kemampuan untuk upah orang, tidak ada yang mau bantu masakin, daripada kaget mubazir, maka sudahlah bu, ini aku kasih daging kekah aku ni untuk ibu masak dewek lah. Bukan berarti aku tidak mau masakin, kaget kalau aku masakin sudahnya tidak termakan. Ya dah, aku serahkan sama ibu lah. Mudah-mudahan bisa banyak bermanfaat dan bisa disantap. Ya, itu untuk kekah. Kalau hukum dasarnya kekah tadi itu lebih abdulnya dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Kalau kurban lebih abdulnya mentah. Nah, hal-hal yang baik dilakukan sewaktu anak baru lahir. Ada sunnah-sunnah yang baik dilakukan saat kita tadi anak baru lahir. Ya. Yang pertama, hendaklah disuapi dengan sesuatu yang manis. Manis itu basing lah ya. Cuma kalau kita nak contoh Rasulullah pada waktu anak tadi baru lahir itu disunnahkan dikasih kurma. Kasih kurma ya. Cuma jangan pula kurma yang besar itu dikasih terselak pula dia kaget ya. Kurma cicipan bela manis kurma ya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuapi anak yang baru lahir dengan kurma. Kalau untuk anak yang baru lahir itu dia nyari kurma tuh. Ya. Kalau kita orang Melayu ni madu. Karena kurma susah. Tidak harus kurma, yang penting manis. Ya manis tadi makanya madu. Dah. Kemudian yang kedua, hendaklah dibacakan azan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Husain bin Ali cucu beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa anaknya lahir maka telinganya yang kanan diazani dan telinganya yang kiri diikomahi. Niscaya selamatlah anak itu dari jin dan penyakit. Jadi salah satu tujuan diazani dan diikomahi tadi itu biar selamat daripada jin dan penyakit. Nah, ini sedikit kita bahas tentang sunnah terhadap anak yang baru lahir. Yang pertama tadi dikasih makanan yang manis, yang kedua tadi diazanin sebelah kanan ke telinganya, kemudian dikomati di telinga yang kiri. Siapa yang mengazaninya? Yang paling afdol bapaknya. Bapak kandung. Tidak ada bapak kandung, datuknya. Tidak ada datuknya, pamannya. Tidak ada pamannya, bolehlah yang lain satu nasab ya, atau orang yang ada di situ yang memang bisa untuk mengazaninya. Nah, itu bagi anak. Kemudian disunnahkan juga yang namanya akikah tadi ini, ada 3 tadi itu ya. Anak yang baru lahir tadi itu akikah, cukur rambut, memberi nama. Itulah yang tadi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang baru lahir menjadi tergadai sampai disembelikan baginya akikah pada hari yang ke-7 dari hari yang lahirnya, dan di hari itu juga hendaklah dicukurkan rambut kepalanya
dan diberi nama. Maka yang kita laksanakan adat Selamoni, paslah itu akekah sekalian cukur rambut. Cukur rambut tuh tidak perlu nian gundul, ya minimal beberapa helai. Tetapi ada sunnahnya dicukur seluruh rambut tadi itu, ditimbang, lalu berapa gram yang tadi hasil berat rambut tadi itu, lalu diukur, dinilai dengan emas, ya, atau perak. Nah, lalu kita sedekahlah seukuran daripada berat rambut tadi itu dengan nilai emas atau perak. Itu sunnah dia. Nah, itu kalau misalnya mau ya. Tapi kalau tidak juga, yang penting dicukurkan beberapa helai rambut, itu sudah sunnah. Kemudian diberi nama. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.